Untuk menegakkan khilafah atau kepemimpinan dalam Islam itu adalah merupakan kewajiban utama di dalam Islam. Sobat Muslim, Bincang Peduli, kita kembali berjumpa. Hari ini kita akan sedikit berbincang dengan salah seorang tokoh di Kota Bogor, ada Ustadz Haji Wilujudin Airdani. Beliau tentu sudah sangat kita kenal ya, aktivis Islam, ya, tokoh Islam di Kota Bogor. Nah, Ustadz, kaitannya dengan Isra Mi'raj dan peringatan 105 tahun umat Islam tanpa khilafah. Yeah. Ya, ini apa yang mestinya menjadi refleksi penting bagi umat Islam dan kemudian bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Baik, terima kasih bahwa untuk menegakkan khilafah atau kepemimpinan dalam Islam itu adalah merupakan kewajiban utama di dalam Islam. Jadi umat Islam harus punya konsentrasi full bagaimana supaya khilafah ini berdiri kembali untuk melindungi seluruh negara-negara muslim dan kaum muslimin. Nah, tahapannya bagi kita khususnya di Indonesia yang memang mayoritas muslim, tentu ya ini sebenarnya kita sudah pernah diskusikan sejak saya mahasiswa kira-kira tahun 84 sampai 86 itu ya, kita diskusi mahasiswa mestinya dari tingkat RT, RW, lurah, camat, kemudian bupati ya. Waktu itu bupati, belum ada wali kota, sampai gubernur itu dikuasai oleh kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus masuk. Dalam arti masuk itu membina, menyadarkan bahwa syariat Islam itu penting. Sehingga nanti umat ya, kemudian ketika khilafah itu dibaiat atau kita harus membaiat khalifah, itu sudah siap gitu. Ini masalahnya. Jadi tahapannya menurut saya sih khusus untuk negara kita ya, negara kita ini supaya nanti khilafah minhajun nubuwah itu bangkit, ya kita harus menyadarkan. Jadi kita yang orang aktivis ini ya harus kita kuasai kepemimpinan di tingkat kecil di desa-desa untuk mengadakan kajian-kajian pentingnya kita menegakkan syariat, berhukum dengan hukum Islam, sehingga nanti keberkahan, kemudian kebaikan, keselamatan, hukum-hukum itu tidak dikendalikan oleh orang-orang yang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang zolim gitu. Baik. Ini tahapannya barangkali. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana pembinaan dan dakwah itu dilakukan pada umat. Iya, benar sekali. Dan itu harus di tingkat dasar, di grassroots. Paling mudah sekali. Iya, betul. Itu harus kita lakukan. Karena apa? Ketika ada pemimpin yang baik, jangan sampai kemudian hanya karena uang, karena demokrasi atau istilah apalah namanya ya, kemudian kita tertipu. Bahkan para ulama, para ustadz juga tertipu. Kan ini banyak ini masalahnya. Sehingga kewajiban kita ini para aktivis dakwah ini dalam rangka menegakkan kekhilafahan Islamiyah bangkit kembali, apalagi ini sudah lewat 100 tahun. Mestinya kan tahun ke-100 itu harusnya sesuai dengan hadis Nabi itu ya. 5 tahun ini. Ya, udah lebih 5 tahun. Nah, ini berarti ada sesuatu yang kelewat barangkali tahapan kita. Makanya bagi kita kaum muslimin di negeri muslim terbesar di dunia ini, kita mesti ingat Islam itu akan bangkit dari timur. Membawa panji-panji khilafah itu akan ada dari timur. Dan ulama-ulama Palestina, ulama-ulama timur Tengah itu menganggapnya bukan dari bukan dari wilayah Khurasan, tetapi justru dari wilayah Nusantara ini. Inilah makanya kita harus punya potensial. Kuncinya satu, kita kembali kepada sistem syariat dan itu didakwahkan dari tingkat RT, RW terus semuanya. Dan setelah itu kita bagaimana caranya supaya kepemimpinan di tingkat level-level terendah sampai level tertinggi, kemudian nanti kita ambil alih sehingga syariat itu atau undang-undang bisa kita rubah. Sistem yang ada di negara kita bisa kita rubah, bukan untuk merusak tetapi untuk membangkitkan kemakmuran, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan juga kemakmuran. Wallah alam bisawab itu barangkali ya. Terima kasih. Refleksi saya dari ini. Terima kasih. Maaf ya. Sobat Muslim, alhamdulillah intinya berjuang terus, dakwah terus, gaspol untuk perjuangan tegaknya khilafah Islamiyah. Allahu Akbar.